Yang kedua adalah sleep well, eat well. Nah, ini mungkin jarang dibahas nih ya. Jarang dibahas. Sleep well, eat well. Ini penting banget ya. Karena yang namanya patah hati, yang namanya galau, itu adalah proses tubuh ya. Itu terjadi dari tubuh gitu. Itu adalah proses biologis sebenarnya. Ya, namanya stres itu berarti tubuh kita lagi sakit. Ya, hormon kortisolnya tinggi kita gitu. Akibatnya hormon kortisol tinggi, kita serotoninnya rendah. Jadi kita merasa sedih, stres, nggak bergairah, nggak mood gitu, mood berantakan, susah tidur, ya, susah makan, nafsu makan hilang. Itu semua proses biologis ya. Itu semua proses biologis. Berarti apa? Berarti kalau yang namanya proses biologis, berarti kita juga harus lawannya. Kita harus counter dengan apa? Tindakan-tindakan yang biologis juga gitu. Oke, jadi kalau misalnya kamu lagi stres dan galau, lagi patah hati, terus kamu nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ini sudah hampir pasti saya jamin kamu bakalan jadi tambah stres gitu. Ketika kamu nggak makan, ketika kamu nggak tidur, badan jadi lemes, otak jadi makin kacau, kamu jadi makin stres. Gara-gara kamu makin stres, makin sedih, kamu makin gak bisa makan, makin gak bisa tidur, makin stres lagi, makin galau lagi gitu loh. Jadi muter-muter, akibatnya kamu makin terpuruk dan makin terpuruk. Jadi penting banget ketika kamu lagi stres, ketika kamu lagi galau, ketika kamu lagi patah hati, sedih, ya, kamu harus tetap makan dan tidur. Tetap harus makan dan tidur, tetap harus paksain. Ya, harus paksain makan gitu. Ada banyak orang yang kalau stres nggak bisa makan. Ada banyak orang yang kalau stres makan mulu. Lebih mending yang makan mulu gitu. Lebih mending, serius deh. At least ketika kita lagi kenyang, kita ngerasa happy gitu. Makanya ada banyak orang yang kalau stres dia makan terus karena makan bikin dia happy. Setidaknya ketika dia makan dia lupa sama masalahnya gitu. Oke. Meskipun ujung-ujungnya kalau berlebihan nanti bisa jadi masalah baru, jadi obesitas misalnya, jadi kegemukan ya kan, jadi sakit atau apa. Tapi kalau nggak makan ini lebih parah gitu, karena kamu jadi makin stres, makin galau, numpuk berputar-putar terus gitu. Ya udah gitu nggak bisa tidur. Jadi kalau nggak bisa tidur ini ya kamu harus cari cara supaya bisa tidur ya. Misalnya cari vitamin, misalnya minum vitamin ya, vitamin yang katanya membantu tidur misalnya ya. Kalau nggak salah ada yang namanya melatonin gitu kan, ada yang namanya melatonin. Kamu bisa beli itu suplemen melatonin yang bisa membantu, dia mengeluarkan hormon melatonin dan membantu kamu untuk tidur dan rileks gitu ya. Suplemen ada kok, bisa dibeli di mana aja gitu. Bisa dibeli di Tokopedia atau di apotek dan segala macam suplemen untuk membantu tidur ada gitu. Jadi kamu harus perhatiin hal-hal yang seperti ini. Dan ini cara untuk melawan galau ya. Dan ini salah satu poin yang saya pengen jelaskan lebih dalam di video ini gitu. Oke. Kalau yang no contact kan saya udah sering jelasin di video-video lain. Tapi kalau yang ini saya pengen jelasin bener-bener lebih dalam supaya kamu ngerti. Yang namanya patah hati dan stres itu adalah proses biologis. Makanya rasanya sakitnya di sini. Ya kan? Nyes gitu kan kalau misalnya kita ingat mantan kita atau kita lihat mantan kita sama gebetan barunya. Di sini nyes gak? Nyes gitu kan? Sakit gak? Kayak bener-bener sakit gitu loh. Sakit secara fisik di dada kita gitu. Beneran gres gitu. Ya. Terus otak juga kayaknya gitu loh. Bahkan sampai ada orang-orang itu yang beneran sampai mual. Ya, sampai mual, sampai muntah-muntah, bahkan ada yang sampai keringet dingin gitu, ada yang sampai demam. Serius, saya pernah ada satu klien ya yang dia stres gitu, ditinggalin sama mantannya, ditinggalin sama pacarnya gitu, dia sampai demam gitu, saking stresnya nggak bisa tidur sampai demam gitu. Itu fisikal. Apapun yang terjadi dalam pikiran kita itu akan mempengaruhi badan kita ya, dan apapun yang terjadi dalam badan kita akan mempengaruhi pikiran kita. Ini kan soalnya kita kan satu tubuh gitu loh. Otak kita dan badan kita kan satu tubuh ya. Dan yang disebut dengan patah hati, yang disebut hati itu apa sih? Hati itu apa? Hati. Kalau orang Indonesia tuh hati itu agak-agak bingung gitu loh. Karena hati itu kan sebenarnya adalah organ tubuh manusia yang di perut sini yang untuk memfilter racun ya kan, sebenarnya itu hati. Tapi kalau hati yang kayak jatuh hati, si buah hati ya kan,
berbicara dalam hati gitu, itu kan sebenarnya bukan mengacu pada organ hati, ya kan? Itu mengacu pada, kalau orang bule bilangnya heart itu sebenarnya jantung. Tapi kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesia, heart itu adalah hati. Bikin pusing gitu loh. Semrawut, ribet gitu. Tapi maksudnya hati itu adalah bagian otak yang memproses emosional gitu ya. Bagian otak yang memproses emosi kita dan perasaan kita. Intinya kan gitu kan, emosi dan perasaan itu adalah hati ya kan. Dan itu adanya di otak gitu loh. Itu adanya di otak. Tapi kenapa rasanya ada di sini? Karena kalau kita lagi stres, apalagi ya contohnya tadi ngelihat mantan kita sama gebetan barunya, sama pacar barunya, nyes gitu. Kenapa bisa gitu? Karena itu jadi mempengaruhi detak jantung kita, ya, mempengaruhi detak jantung dan peredaran darah. Detak jantungnya jadi nggak teratur, deg gitu kan, deg nyus gitu, nyus. Jadi nyus gitu beneran. Mempengaruhi detak jantung, mempengaruhi asam lambung, mempengaruhi segala sesuatu dalam badan kita gitu loh. Karena kalau sampai stresnya bener-bener stres akut ya, stres banget gitu, itu sangat mempengaruhi badan gitu. Sampai kalau saya tipenya yang kalau stres banget saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur, saya nggak nafsu makan gitu. Itu bener-bener ngaruh gitu. Beneran nggak nafsu makan, lihat makanan enak pun nggak kepengen makan gitu ya. Tapi karena saya mengerti proses ini, bahwa yang namanya stres itu adalah proses biologis. Jadi kita nggak boleh mengabaikan tanda-tanda biologis tersebut. Kita nggak boleh mengabaikan bahwa oh kita nggak makan, oh kita kurang tidur. Itu nggak boleh diabaikan. Kenapa? Karena nanti malah tambah stres. Jadi cara melawan stres adalah dengan memberikan nutrisi pada badan kita gitu loh, dengan istirahat yang baik, dengan makan yang baik gitu ya, makan es krim misalnya, makan yang manis akan kasih dia sugar rush gitu, bikin kita jadi happy meskipun cuma sementara, tapi dia memberikan efek serotonin. Makan coklat misalnya, terus juga jangan lupa suplemen vitamin yang tadi dibilang melatonin gitu, atau ada juga suplemen yang bisa membantu memproduksi serotonin. Hormon serotonin itu adalah hormon yang bikin kita jadi moodnya enak, jadi happy, gampang tidur ya, meregulasi waktu tidur kita gitu. Dan itu ada suplemen-suplemen seperti itu, dan saya kalau lagi stres banget gitu ya, itu saya cari dan saya minum itu gitu. Jadi ini yang harus kamu lakuin. Ingat bahwa yang namanya patah hati, galau, stres, menyesal, kecewa sama mantan dan segala macam itu adalah proses biologis. Ya, kamu harus ngerti ini, itu adalah proses biologis gitu. Jadi kamu harus jaga badan kamu. Karena yang bisa menyembuhkan dia, yang bisa menyembuhkan kegalauan kamu adalah badan kamu sendiri. Nangkep nggak? Adalah badan kamu sendiri gitu. Sama ketika kayak kamu lagi sakit misalnya, sakit apa? Misalnya kamu ketabrak motor ya, ini yang agak parah, kita kasih yang agak parah misalnya, ketabrak motor misalnya, terus patah kakinya. Yang bisa menyembuhkan kamu siapa misalnya? Yang bisa menyembuhkan kamu sebenarnya bukan di operasinya, bukan ya, mungkin dioperasi ya kan, dibenerin kakinya. Tapi yang menyembuhkan kamu sebenarnya bukan operasinya. Yang menyembuhkan kamu adalah apa? Adalah apa ya? Ketahanan tubuh kamu. Kamu minum obat, kamu istirahat, kamu makan yang baik, makan yang bergizi. Akibatnya tulangnya jadi apa? Jadi tumbuh kembali, jadi nempel kembali, jadi sembuh kembali. Dia jadi meregenerasi sel-sel baru, ya kan? Dia jadi makin kuat gitu loh. Akhirnya kamu sembuh. Yang bikin kamu sembuh itu adalah ketahanan badan kamu gitu. Jadi kamu ketika lagi galau dan stres harus make sure badan kamu itu seger, fit, harus dikasih nutrisi dan harus tidur yang cukup gitu. Bahkan kalau memang parah banget nggak bisa tidur, saya sarankan gitu ya, saya sarankan mungkin kamu bisa ke dokter gitu, ke psikiater gitu, untuk cerita, untuk ngobrol gitu, supaya mungkin dia bisa kasih solusi ya, atau dia mungkin bisa kasih kamu obat supaya bisa tidur gitu. Itu saya sarankan. Jadi yang pertama adalah beresin dulu gejala-gejala yang muncul nih ketika kamu lagi patah hati. Beresin dulu, karena percuma kita ngomong tips-tips bagaimana cara untuk move on kalau kamu makan aja susah, tidur aja susah. Apapun semua tips percuma, karena kamu bakalan makin stres, makin galau.
lemes kamu, nggak ada mood untuk melakukan apa-apa. Kalau kamu makan aja enggak, tidur aja enggak. Gitu. Oke ya, ini yang tips yang sangat penting banget nih. Oke. Jadi setelah kamu no contact, yang kedua adalah take care of your own body. Makan yang bener, tidur yang bener, itu yang paling penting. Waktu saya dulu paling parah dulu waktu saya putus cinta. Tahun 2008 itu paling parah banget, saya sampai turun 10 kilo ya, sampai kurus. Karena nggak nafsu makan, bener-bener nggak nafsu makan ya, itu saya sampai turun 10 kilo. Dan sebenarnya seneng juga sih turun tapi nggak seneng, penyebab turunnya adalah karena stres gitu. Saya jadi kurus lagi, jadi terlihat lebih muda ya. Turun berat badannya sih saya seneng, tapi penyebabnya sih nggak, stres banget gitu. Apa yang pernah terjadi sama kamu? Ceritain coba di kolom komentar ya.